Saudara-saudari yang terkasih, kita memasuki Minggu Advent yang ketiga, disebut dengan Minggu Gaudete, Minggu Sukacita, karena Tuhan sendiri, dan juga nampak sukacita, nampak dari warna liturgi, juga hiasan altar. Sudah ada hiasan altar Advent pertama dua tidak ada ya, dan juga nampak dari bacaan-bacaan tadi ya, bernada ya sukacita, karena Tuhan sudah dekat. Peristiwa Natal segera akan terjadi. Dalam Minggu Advent yang ketiga, yang menjadi tokohnya masih Yohanes Pembaptis. Dalam minggu yang lalu, Yohanes menyerukan agar orang bertobat. Arti harafiah bertobat ialah membuat lurus jalan Tuhan. Ini arti bertobat, arti bertobat, membuat lurus jalan Tuhan. Maka menurut Injil Lukas, bertobat bukan pertama-tama puasa atau pantang, namun melakukan tindakan, berbuat sesuatu. Bertobat bukan teori atau gagasan suci, namun suatu kenyataan yang harus diungkapkan dalam tindakan. Maka Lukas dalam mengungkapkan hal ini cukup menarik dengan 3 kelompok orang datang kepada Yohanes Pembaptis menanyakan apa yang harus mereka perbuat. Maka dalam bagian pertama Injil berbicara soal arti pertobatan dalam realitas hidup sehari-hari. Bagian pertama orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apakah yang harus kami lakukan? Yohanes menjawab, siapa yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga. Dari sini kita dapat mengerti ya, bertobat ialah memperhatikan kebutuhan hidup sehari-hari bagi sesama kita yang membutuhkan, yang berkekurangan. Dan di sini kita diberi contoh ya, 2 hal ya, soal makanan dan pakaian. Ini sebagai contoh. Namun yang penting maknanya, yaitu mengasihi sesama dalam tindakan ya, dalam perbuatan. Dan ini sebagai tanda bahwa kita bertobat. 2 hal yaitu makanan dan pakaian hanya sebagai contoh ya, tentu dalam realitas
kenyataan hidup sehari-hari ya, banyak hal yang kita bisa berbuat bagi sesama kita yang berkekurangan, yang menderita. Intinya bagaimana kita mengasihi sama kita dalam tindakan yang nyata, yang konkret. Dan ini sebagai tanda bahwa kita bertobat. Saudara-saudara yang terkasih, kemudian datang pemungut cukai. Pemungut cukai oleh orang Yahudi ya, dianggap sebagai orang berdosa, dikelompokkan dalam termasuk penjahat, pembunuh dan sebagainya. Pemungut cukai adalah orang yang bekerja untuk penjajah ya, Romawi. Setiap hari berkutik dengan uang ya, uang Romawi, maka dibilang najis ya, najis kekal pemungut cukai. Dan juga biasa bertindak ya, memeras ya, menarik melebihi apa yang ditentukan untuk kepentingan diri sendiri. Maka Yohanes memberi jawaban ya, yang konkret. Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Ini jawaban Yohanes Pembaptis bagi para pemungut cukai. Datang pula para prajurit. Tentu di sini prajurit di sini adalah ya, orang-orang Yahudi yang bekerja bagi Herodes Antipas, bukan pasukan ya, Romawi. Mereka juga bertanya kepada Yohanes, apakah yang harus kami lakukan? Dan Yohanes memberi jawaban, jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ini 3 kelompok orang yang datang kepada Yohanes pada waktu itu, dan mereka bertanya, dan Yohanes memberi jawaban yang konkret, tindakan nyata yang harus dijalani dalam hidup. Saudara-saudara yang kasih, bahwa Yohanes telah mengajak orang untuk bertobat, bersikap adil dan murah hati. Hal ini membuat orang bertanya-tanya, apakah Yohanes Pembaptis ini Mesias yang dijanjikan? Karena mulai abad 2 sebelum Masehi, pengharapan akan Mesias ya, di Israel menjadi kuat. Maka orang bertanya apakah Yohanes Pembaptis ini Mesias yang mereka nantikan. Dan kita mendengar jawaban Yohanes, bahwa Yohanes mewartakan dia yang akan datang lebih kuasa daripadanya. Dan Yohanes mewartakan ya, Tuhan Yesus Kristus sendiri yang akan datang dengan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Di hadapan dia yang akan datang, Yohanes bertindak sebagai hamba saja ya, tidak layak ya, tidak pantas
baginya. Saudara dan kasih, kemudian Yohanes mewartakan bahwa alat penampi sudah di tangannya. Alat penampi sebagai sarana untuk memisahkan gandum dari sekam. Dan Yohanes mewartakan bahwa dia yang akan datang akan bertindak sebagai hakim. Maka orang dituntut untuk menghasilkan buah dalam hidupnya supaya terhindar dari penghakiman Allah, pengadilan Allah. Saudara dan kasih, melalui Yohanes Pembaptis kita diajak untuk senantiasa bertobat, menghasilkan buah-buah pertobatan, yaitu dengan hidup solider dengan sesama, bertindak adil dan murah hati kepada sesama kita. Tujuannya supaya kita terhindar dari pengadilan Allah, murka Allah, dan tentu supaya kita diselamatkan. Juga nampak dalam nasihat Yohanes Pembaptis soal profesi. Nampak tadi Yohanes Pembaptis tidak mengajak menghindari profesi yang mudah disalahgunakan, namun diajak menghayati profesi secara benar dan adil, yaitu ajakan kepada para pemungut cukai dan para prajurit. Mereka diajak untuk bekerja dengan benar dan bersikap adil. Tentu juga dalam zaman sekarang ini tentu banyak profesi dalam pekerjaan para saudara. Tentu melalui Yohanes juga diajak untuk menjalankan profesi secara benar dan adil. Tidak seperti para pemungut cukai sebelum bertobat suka menarik melebihi apa yang diwajibkan. Para prajurit memeras, merampas, korupsi dan sebagainya. Maka tentu saja sekarang Yohanes Pembaptis ngajak para saudara untuk menjalani profesi apa saja dengan benar dan adil, supaya tentu dalam hidup ini tercipta kesejahteraan. Saudara dan kasih, kita diajak untuk bertobat dengan sukacita, sebagaimana nada-nada dalam minggu Advent ketiga ini bercorak sukacita, karena alasannya kita diberi Tuhan Yesus yang berkenan datang dan telah menebus, menyelamatkan kita manusia dari kebinasaan.